Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa lagi pada YouTube channel saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar ya tentang peran filsafat pendidikan dan praktik pedagogik. Pada kesempatan ini kita akan berbicara hubungan filsafat dan pedagogik. Yang kedua adalah simbiosis mutualisme antara filsafat dan pedagogik. Yang ketiga, filsafat sebagai induk dari ilmu pengetahuan, mother of science ya. Tujuan filsafat pendidikan, filsafat itu adalah induk dari segala cabang ilmu pengetahuan atau mother of science. Filsafat sangat berperan penting ya dalam dunia pendidikan, yaitu memberikan sebuah anatomi ya, anatomi atau kerangka ya. Bidang filsafat pendidikan guna mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan oleh insan pendidikan, masyarakat ataupun bangsa. Bagaimana ya kalau tubuh kita kalau tidak ada tulang ya, sama seperti tumpukan daging. Hal yang sama juga di dalam ilmu filsafat. Maka di dalam ilmu filsafat bahwa pendidikan tanpa filsafat is blind. Sama juga filsafat tanpa pendidikan is not valid. Jadi keduanya itu adalah simbiosis mutualisme, jadi saling berketergantungan. Karena dengan filsafat merupakan inspirasi dalam pengembangan ide di dalam pendidikan. Yang kedua juga memperspektifkan pendidikan secara lebih mendalam ya, secara lebih luas. Nah itu filsafat ya tujuannya itu. Lalu yang ketiga dia untuk apa? Menginvestigasi terkait kebenaran teori ya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa filsafat merupakan induk dari segala cabang olahraga, mother of science ya. Ada pendekatan filsafat pengetahuan yaitu tentang epistemologi ya. Filsafat epistemologi itu adalah filsafat pengetahuan, yaitu mengkaji teori-teori ya kebenaran melalui pendekatan baik secara kualitatif, kuantitatif, mixed method maupun pengembangan. Yang berikut adalah untuk menyusun kebijakan pendidikan. Yang keempat, filsafat juga menjawab tantangan pendidikan di era modern seperti ini, di revolusi industri 4.0 and 5.0. Yang berikut, praktik pendidikan ya. Filsafat pendidikan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan praktik pendidikan ya. Filsafat pendidikan menjadi landasan berpikir bagi para pendidik dalam merancang kurikulum ya, memilih metode-metode pembelajaran dan menciptakan belajar yang kondusif. Filsafat pendidikan juga membantu para pendidik dalam memahami tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam proses pembelajaran. Lalu yang berikut, filsafat pendidik dapat memberikan pengaruh secara efisiens ya, praktik pendidik asalkan diinternalisasikan oleh guru ataupun bapak ibu dosen. Pedagogi dan filsafat pendidikan, kegunaan memahami pedagogi dalam pendidikan. Pertama itu dia mempelajari tentang fenomena pendidikan ya. Kalau kita berbicara soal fenomena ya pendidikan, tentu kita berbicara tentang kurikulum ya, siswa ya, orang tua, infrastruktur. Itu kalau kita bicara tentang fenomena pendidikan. Yang kedua adalah dengan filsafat kita memberi petunjuk dalam pendidikan. Yang ketiga, mencegah kesalahan-kesalahan di dalam praktek pendidikan. Yang berikut, melakukan koreksi demi perbaikan pada diri sendiri. Sifat ilmu pedagogi. Pedagogi merupakan suatu teori ya, secara teliti, kritis dan objektif mengembangkan konsep hakikat manusia, hakikat anak, hakikat pendidikan dan hakikat tujuan pendidikan. Di dalam pedagogi juga bagaimana kita belajar menjadi seorang guru, bagaimana seni menjadi seorang pengajar, seni menjadi seorang guru, bagaimana kita menilai, bagaimana kita mengevaluasi. Mengapa harus setiap insan pendidikan harus memahami tentang filsafat? Fungsi filsafat adalah menjawab fenomena yang ada pada manusia. Yang berikut adalah pada akhirnya menjadi sebuah pandangan hidup. Fungsi filsafat pendidikan itu sendiri juga bagaimana kita untuk memikirkan hakikat. Karena ketika kita berfilsafat sama seperti kita berpikir ya setiap waktu. Kadang ketika orang bertanya, siapa diri saya? Saya adalah apa yang saya pikirkan setiap hari. Ketika Anda sudah berpikir setiap hari itu sama seperti Anda berfilsafat, saudara. Jadi di sini pengetahuan yang memikirkan hakikat pendidikan
Filsafat pendidikan mengkaji teori pendidikan dengan berbagai metode dan pendekatan, merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Bagaimana hakikat atau hubungan antara filsafat pendidikan dan pedagogi teoritis? Yang pertama, filsafat pendidikan dan pedagogi sebagai suatu interaksi, yaitu tindakan yang saling tergantung, ya, dari disiplin-disiplin ini satu sama lain. Ada saling ketergantungan atau simbiosis mutualisme, ya, tak terpisahkan, yang berkontribusi pada saling memperkaya, membangun dan realisasi sepenuhnya kemampuan penelitian khusus mereka, ya. Filsafat pendidikan melaksanakan fungsinya pada semua tahapan proses pedagogis, pada tahap kebenaran tujuan pendidikan, pandangan dunia, fungsi aksiologis terwujud, pada tahap implementasi menyebutkan tujuan dan mengevaluasi hasil kegiatan pendidikan, yaitu fungsi metodologis dan kritis yang dijalankan. Filsafat pendidikan merupakan bidang studi yang sangat penting, ya, bagi para insan pendidik, ya. Karena dengan memahami filsafat pendidikan, para pendidik dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, ya, saudara, tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidik dan proses pendidikan. Lalu filsafat pendidikan juga dapat membantu para pendidik dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam praktik pendidikan di dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat pendidik tidak dapat dinilai sebagai alat instrumental yang mampu secara langsung mempengaruhi dan mengubah praktik sesuai dengan konsep-konsep yang dikembangkan. Hubungan dengan praktik bersifat tidak langsung, dan ilmu pendidikan lainnya, pedagogi bertindak sebagai perantara. Bentuk interaksi yang paling produktif antara filsafat pendidikan dan pedagogi adalah interaksi mereka yang berkontribusi pada pengayaan bersama, pembangunan dan realisasi penuh dari kemampuan penelitian, khususnya di dalam ilmu filsafat. Jadi di sini saling ketergantungan antara filsafat, ya, dan pedagogi, saling ketergantungan. Pada YouTube awal saya sudah katakan bahwa filsafat pendidikan tanpa filsafat adalah blind, kegelapan, dan sebaliknya pendidikan tanpa filsafat is not valid. Oke, ini YouTube saya, ini saja yang dapat saya sampaikan bagaimana simbiosis mutualisme atau hubungan antara filsafat dan pedagogi. Ya, nanti sampai jumpa pada channel berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.